ثم لا يؤمن الذين كفروا حتى يعلمون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم وإذا رأى الذين ظلموا العذاب لا يخفف عنهم فلا يخفف عنهم ولا هم ينذرون ولا يخفف عنهم ولا هم ينذرون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الطاهرين على رسول الله وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga bacaan-bacaan kita itu menjadi payung perisai bagi keluarga-keluarga kita masing-masing, wilayah kita masing-masing, dan negara-negara kita masing-masing, sehingga kita semuanya selalu hidup dalam damai, dalam harmoni, dan kesejahteraan. Kita akan meneruskan surat An-Nahl, surat yang ke-16. An-Nahl ini adalah surat yang berbicara tentang lebah. Walaupun ayat tentang lebah hanya 1-2 ayat, tetapi intisarinya bahwa tauhid itu sama dengan lebah, yaitu manis, tetapi sekaligus menunjukkan ketegasan. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 128 ayat. Dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-85. Kita mulai atau kita ulangi kembali dari ayat yang ke-80, ayat terakhir yang kita bahas atau yang kita terakhir baca di hari Jumat yang lalu. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah menjadikan untuk kalian, jadi untuk kalian maksudnya untuk manusia, untuk kita semuanya, min buyutikum, rumah-rumah kita, sakanan sebagai tempat tinggal. Jadi Allah membuat kita memiliki naluri fitrah untuk membangun rumah. Sebagaimana juga di alam, hewan-hewan bahkan burung-burung pun juga membuat sarang-sarang mereka masing-masing. Wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta. Dan juga menjadikan bagi kalian dari kulit hewan-hewan ternak buyuta. Maksudnya kita bisa membuat rumah dari kulit-kulit hewan ternak. Tastakhifunaha, yang rumah itu bisa digulung, bisa dibawa dengan ringan. Karena kalau sekarang sama dengan tenda atau camp. Yauma za'nikum wa yauma iqamatikum, baik dalam keadaan kita berpindah-pindah tempat ataupun dalam keadaan kita berhenti atau menetap di suatu tempat. Wa min aswafiha, begitu juga dari hewan ternak itu ada yang bisa kita gunakan bulunya. Wa aubariha, yaitu domba misalnya. Wa aubariha, juga bulu onta. Wash'ariha, dan juga kambing, rambut kambing. Artinya semuanya itu bermanfaat bagi manusia. Jadi wash'ariha atatan, bisa menjadi perkakas rumah tangga. Bisa menjadi macam-macam.
dulu orang masih membuat misalnya gendang misalnya, atau alat-alat musik misalnya. Kemudian juga bulu-bulu hewan ternak ini bisa dibuat misalnya jadi kuas. Wa mata'an ilahin, dan berbagai macam hal yang menyenangkan. Bisa dibuat misalnya perhiasan, macam-macam. Bisa dibuat sepatu, tas, dan sebagainya. Dan semuanya itu adalah untuk kesenangan manusia. Kata kesenangan itu untuk menampung keinginan manusia, baik yang bersifat material ataupun yang bersifat psikologis, yaitu seni. Ya, bisa menampung misalnya kalau dulu ketika kita belum menemukan plastik, maka air itu pun juga disimpan di dalam kulit-kulit hewan, hirba namanya. Jadi dulu orang membawa tempat air dalam bentuk kulit hewan, jadi pakai. Jadi banyaklah macam-macam kegunaannya. Dipakai sebagai pelana dulu juga, pelana kalau orang naik kendaraan, naik onta, naik kuda. Kesimpulannya, di dalam kulit-kulit hewan ternak itu ada hal-hal yang bisa menyenangkan sampai waktu tertentu. Sampai sekarang pun juga masih digunakan. Kita tahu bahwa banyak tas-tas branded sekarang itu adalah berasal dari kulit-kulit hewan yang asli, bukan yang imitasi. Jadi banyak sekali sampai sekarang. Jadi manusia masih banyak berhutang budi kepada hewan-hewan ternak dalam hal peradaban. Kemudian yang ke-81 ayat baru yang kita bahas. Kita melihat ini adalah tempo dulu orang berperang pakai seperti ini, dan bajunya itu adalah anti. Ya, jadi bajunya mereka itu juga dibuat dari kulit-kulit hewan. Itu digunakan untuk anti tembus tombak atau pedang. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilala. Dan Allah menjadikan bagi kalian mimma khalaqa, dari apa yang diciptakan, dalam bentuk zilala, naungan, bayangan. Jadi Allah menciptakan bayangan, sebetulnya banyak juga manfaatnya. Di antara manfaatnya agar kita mengetahui di mana tempat yang sejuk, yang adem di bawah pohon. Kalau tidak ada bayangan kan kita susah menentukan di mana posisi duduk supaya tidak terkena sengatan cahaya matahari. Maka kemudian ada naungan itu atau kayak disebut dengan bayangan. Bayangan itu menentukan bahwa tempat itu, wilayah itu, area itu tidak terkena cahaya matahari langsung. Sehingga dengan demikian kita bisa bernaung di sana, kita bisa mendapatkan manfaat, merasakan sejuk dan adem di tempat itu. Jadi sampai pada tingkat naungan ataukah bayangan. Wa ja'ala lakum minal jibali aknana, bahkan di gunung-gunung pun juga. Jadi tempat tinggal ini mulai daripada bayangan, bermanfaat bagi kita. Kemudian yang kedua adalah dari gunung-gunung kita bisa membuat juga tempat tinggal, aknana. Wa ja'ala lakum sarabila, kita juga menciptakan pakaian-pakaian. Sarabil ini bentuk jamak dari sirbal, baju yang besar, baju kurung, itu namanya sirbal. Mirip dengan gamis, ya. Jadi sirbal atau sarabil. Untuk apa? Taqikumul harra, supaya melindungi kalian dari al-har, panas. Hari ini adalah panas, ya. Wasarabila, dan juga pakaian-pakaian taqikum ba'sakum, yang bisa melindungi kalian dari peperangan. Kata-kata ba'sakum di sini pada saat terjadi peperangan. Jadi pakaian-pakaian ini bermanfaat. Jadi pakaian untuk melindungi kita dari panas. Jadi jemaah sekalian, dalam pandangan Al-Quran, pakaian itu mempunyai banyak fungsinya. Fungsi diantaranya adalah sebagai penutup aurat. Penutup aurat tentu ini berkaitan dengan masalah keagamaan, masalah syariat, masalah iman, masalah psikologi juga.
karena kita merasa malu memperlihatkan aurat kita. Yang kedua, berkaitan dengan yang lahir, yang zahir, yaitu pakaian juga mencegah kita dari rasa panas, supaya kita tidak kepanasan. Karena kalau kita terkena langsung panas matahari, maka kita bisa terbakar, bisa mengalami melepuh dan sebagainya. Begitu juga pada saat peperangan. Sampai sekarang pun juga, walaupun baju perang ini tidak begitu populer lagi, tetapi tetap sama, yaitu orang membuat alat-alat untuk berlindung dari serangan-serangan musuh, misalnya tank. Jadi tank itu diantaranya adalah supaya tentara yang berada di dalamnya terhindar dari serangan musuh. Jadi kalau ditembak, dia tidak bisa langsung menghunjam ke dalam tentara ataukah arminya tersebut. Tetapi ada lapisan tank yang bisa menahannya. Jadi sama saja. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum. Begitulah caranya Allah memberikan berbagai macam kebutuhan kita untuk yutimmu ni'matahu, menyempurnakan nikmatnya. Yutimmu ni'matahu, menyempurnakan nikmatnya. Alaikum. Baru ditutup la'allakum tuslimun. Mudah-mudahan kalian tuslimun itu berserah diri, muslim. Di tempat lain dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun itu orangnya kalau di sini adalah kata kerjanya tuslimun. Jadi agar kalian berserah diri. Orang yang berserah diri namanya muslimun. Sama. Berarti coba perhatikan di sini jemaah sekalian. Jadi berbicara tentang Islam, Muslim, berserah diri, tidak melulu berbicara tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, tentang berzikir. Tetapi seluruh aspek kehidupan kita adalah menjadi wahana alat untuk berserah diri. Misalnya naungan saja. Naungan saja kalau kita renungkan bisa menjadi bahan untuk berserah diri. Begitu juga dengan tempat tinggal di gunung-gunung, di gua-gua misalnya. Kemudian pakaian, baik pakaian sehari-hari ataupun pakaian perang, semuanya itu adalah terkait dengan nikmat. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Islam itu tidak mengenal istilah sekularisme. Islam tidak mengenal pemisahan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Islam tidak mengenal pemisahan antara urusan yang material dan non-material. Islam tidak mengenal pemisahan antara urusan alam bawah dan alam atas. Islam memandang semuanya satu kesatuan. Dengan demikian, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan yang bergerak dalam bidang konstruksi, misalnya membangun rumah, jangan pikir itu pekerjaan yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Ini keliru. Seakan-akan pekerjaan yang paling baik itu hanya menjadi ustadz saja, menjadi ulama saja, menjadi penghafal Al-Quran saja. Buat menjadi penghafal Al-Quran bagus, menjadi ulama bagus, tapi kalau semua orang melakukan itu, kehidupan tidak jalan. Maka berdasarkan ayat ini, menanam pokok-pokok, pohon-pohon, agar menjadi pelindung dari panas matahari, agar kita bisa sejuk dan juga lebih banyak oksigen, itu juga adalah sama dengan pekerjaan yang luar biasa. Itu adalah bagian daripada penyempurnaan nikmat Allah. Jadi ayat ini tidak mengenal istilah yang paling bagus pekerjaannya itu hanyalah ustadz. Sedangkan menjadi pedagang, menjadi menjadi peniaga tidak bagus. Peniaga dianggap sebagai urusan dunia. Ini keliru, pembahasan yang keliru. Ya, orang yang berkebun menanam pokok-pokok dianggap sebagai hanya urusan dunia. Yang dianggap urusan akhirat hanyalah menghafal Al-Quran saja. Ini kita sampaikan adalah keliru. Ya. Karena cara pandang seperti inilah yang menyebabkan umat Islam sering ditimpa musibah. Yang kita sampaikan sebelumnya, hari Rabu dan hari Jumat yang lalu, adalah robohnya sebuah pondok pesantren di Jawa Timur, di Sidoarjo. Sampai hari ini, setelah diadakan evakuasi, sudah lebih daripada 50 anak-anak santri yang ditemukan meninggal dunia coba di dalam reruntuhan itu. Ya, kenapa? Karena dianggap urusan konstruksi itu
tidak begitu perlu. Cukup dilakukan mungkin dengan doa. Padahal ini adalah pelanggaran besar. Harus melibatkan ahli di sana, ahli konstruksi, ahli bangunan. Tidak cukup hanya dengan mengecor beton pakai santri saja. Ini adalah keliru besar. Akhirnya terjadilah roboh seperti yang kita saksikan minggu lalu. Ya, robohnya tidak tanggung-tanggung dalam keadaan orang salat asar pada saat itu. Nah, jadi kita tidak boleh memisah-misahkan, dan masing-masing punya ahlinya. Peniaga punya ahlinya, kesehatan dokter ada ahlinya, dan semua ahli-ahli ini tidak bisa dikatakan buruk. Hanya ahli baca Quran yang paling baik tidak bisa. Masing-masing punya perannya. Kalau kita ingin memperdalam ayat-ayat Allah, ya kita pergi kepada ahli baca Quran, ahli menerangkan Al-Quran. Tapi kalau kita sakit, ya kita harus pergi ke dokter. Kalau kita ada masalah hukum, kita pergi ke lawyer, pengacara. Kalau kita membangun rumah, kita datang ke arsitek, orang sipil. Begitu. Kita ingin bangun jembatan rel kereta, pergi kepada orang sipil, ahli konstruksi. Nah, kalau ini kita lakukan, maka kehidupan akan menjadi baik. Ya, dan karenanya kita akan menghormati semua profesi ini. Kita akan menghormati profesi ahli konstruksi sebagai ulama juga. Karena ulama itu bentuk jamak daripada alim. Alim arti orang berilmu. Jadi semua orang yang punya pengetahuan dalam bidang-bidangnya masing-masing, hakikatnya adalah ulama juga. Dan karena ulama, mereka punya kesempatan, punya kans untuk takut kepada Allah, sehingga ketika ayat mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, berlaku juga pada ulama, ahli sipil, arsitek, lawyer, ahli ekonomi, ahli lingkungan, ahli perikanan, pedagang, petani, nah semuanya berlaku kalau dia memperdalam ilmu di bidang itu. Karena ulama bentuk jamak daripada alim. Alim adalah isim atau fa'il daripada kata ilmu. Ya. Dan ilmu apa saja? Termasuk kita dari sini. Karena ilmu menanam pokok-pokok yang melahirkan bayangan, ilmu membuat rumah-rumah, ilmu membuat pakaian, baik pakaian biasa ataupun pakaian perang, itu bagian daripada cara menyempurnakan nikmatnya nih. Yang mengatakan begini bukan kita, bukan saya, bukan Bapak Ibu, bukan Tuhan dan Puan, tetapi Allah. Allah katakan kadzalika yutimmu ni'matahu. Begitulah Allah menyempurnakan nikmatnya. Nikmatnya di sini tentu bertingkat, mulai daripada nikmat seperti tadi, dengan naungan kita menjadi sejuk, adem, dengan rumah tadi kita merasa tenang, dengan pakaian kita terlindungi dari panas, dengan pakaian perang kita terlindungi daripada musuh mara bahaya, maka itu yang paling rendah, itu yang bersifat zahir. Yang batinnya yaitu merupakan penyempurnaan nikmat kenabian. Artinya Nabi datang untuk menjelaskan semuanya ini. Ya. Makanya ujung-ujungnya apa? La'allakum tuslimun. Mudah-mudahan dengan ini semuanya kalian berserah diri. Jadi orang bisa berserah diri kepada Allah dengan pokok-pokok, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan kebun. Orang bisa berserah diri kepada Allah melalui tempat tinggal, dengan pakaian. Ya. Karena ujungnya la'allakum tuslimun. Mudah-mudahan dengan ini semuanya kalian berserah diri. Inilah indahnya kalau Islam dibahas dengan Al-Quran. Karena Al-Quran tidak mengenal yang disebut dengan dikotomi. Tidak menerima yang disebut dengan gap antara satu disiplin dengan disiplin yang lain. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa yang paling baik itu hanyalah yang menghafal Al-Quran. Masing-masing dibutuhkan. Kalau kita sholat di masjid, tentu dibutuhkan imam yang bacaan Qur'annya bagus dan hafalannya banyak. Ya. Tapi kalau kita ingin membeli makanan, tentu kita datang kepada kedai atau ke restoran yang terkenal masakannya baik. Kalau kita ingin mendapatkan sayur mayur yang baik, tentu kita datang kepada tukang kebun. Semuanya ada manfaatnya. Dan ahli baca Quran tidak bisa menjadi pembaca Quran kalau tidak makan, kalau tidak ada kedai, tidak ada penjual, tidak ada juga petani yang menanam padi, tidak bisa. Jadi kehidupan ini adalah satu kesatuan. Islam memandang semuanya sebagai satu kesatuan, all in, holistik, tidak bisa dipisah-pisah,
tidak bisa didikotomisasi dan tidak bisa dibuatkan gap-gap, termasuk apa yang disebut dengan sekularisme. Sekularisme itu adalah gap antara alam bawah dan alam atas, gap antara alam dunia dan alam akhirat, gap antara alam material dan alam non-material. Islam tidak mengenal seperti itu. Al-Quran mengatakan, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah atau peluklah Islam itu secara all in, secara kafah, secara holistik, secara menyeluruh. Ya. Nah, ini kita lihat ayatnya nih. Berbicara tentang itu, tapi ujung-ujungnya la'allakum tuslimun. Mudah-mudahan kalian berserah diri. Ya. Jadi mulai setelah membaca ayat ini, kita berharap jemaah sekalian tidak lagi tidak lagi membeda-bedakan semuanya itu. Ya. Kita lihat di sini ada ayat. Kita lihat ayat surat 48 dulu, ayat 2 ya. Allah berfirman di 48 ayat 2, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ini kita baca dari satunya biar nyambung ya. Ini Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya, sungguhnya kami, ini ada riwayat mengatakan bahwa surat ini turun pada saat terjadi Futuh Mekah. Sehingga Allah mengatakan inna fatahna laka fatham mubina, sungguhnya kami telah memberikan pembukaan kemenangan kepada kamu dengan kemenangan yang nyata, yaitu Fathul Mekah, Futuh Mekah. Ya. Fatahna itu kami telah membukakan dari kata fatah. Dengan fathan, dengan pembukaan, dengan kemenangan, mubina. Maka terbukanya Mekah disebut dengan Fathul, maka dari kata fathan. Ya. Fathul Makkah, itulah kemenangannya nyata. Ya. Untuk apa? Liyaghfira lakallah, supaya Allah mengampuni dosa kamu. Nah, kalau kita lihat sini, apakah berarti Nabi itu berdosa? Nabi itu mewakili umat, karena kita tidak bisa diampuni dosanya kalau tidak diminta ampunkan oleh Nabi. Di surat An-Nisa biasa kita bahas bahwa harus datang kepada Muhammad. Ya, kita datang kepada Nabi, Nabi meminta ampunkan kita juga. Itu yang disebut nanti dengan syafaat. Ya. Jadi liyaghfira lakallah, supaya Allah mengampuni. Maka tidak disebut dosa di sini. Kita saja mau dosa. Artinya mengampuni umatmu Muhammad melalui permintaan istighfarmu. Makanya kan di tempat lain Nabi diminta untuk istighfarkan. Ya. Di surat Ali Imran 159 dikatakan fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkanlah dan istighfarkanlah mereka. Itu Nabi disuruh istighfarkanlah mereka Muhammad. Nah, jadi ketika Nabi mengistighfarkan kita, nah Allah mengatakan Allah menerima istighfar kamu Muhammad terhadap umatmu. Maka dama min dzambika wa ma ta'akhkhar, bagi yang dosa-dosa yang terdahulu dan yang terakhir, yang belakangan. Ya. Baru nih wa yutimma ni'matahu. Yutimma ni'matahu alaika, menyempurnakan nikmatnya padamu. Itu apa? Nikmat kenabian, bahwa setelah Nabi akan ada lagi pengganti seterusnya, sehingga nikmat ini tidak berhenti pada Nabi saja. Wa yutimma ni'matahu alaika wa yahdiyaka, dan menggait, membimbing kamu siratan mustaqimah, selalu berada di jalan yang lurus. Makanya kalau kita membaca Al-Fatihah, mereka inilah yang kita maksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Karena kita minta ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Nah, ini adalah surat Al-Fatihah. Jadi ini tidak terbuka surat yang pertamanya. Nah, kita lanjut aja kepada ayat berikutnya. Fa'in tawallau, apabila mereka berpaling, jadi Nabi datang kepada kita menyampaikan bahwa Islam itu tidak boleh hanya dianggap Islam itu cuma sholat. Kan belakangan ini umat Islam itu seakan-akan berpikir kalau Islam itu ya sholat, puasa.
lupa kalau Islam itu juga harus menjadi ahli dalam bidang kedokteran, dalam bidang konstruksi, dalam bidang teknologi, dalam bidang elektronik, dalam bidang mobil, kereta, dalam bidang macam-macam pesawat, ya, kapal terbang. Nah, itu harus ahli dalam segala-galanya. Kalau saja umat Islam ahli dalam segala-galanya, maka dia tidak tergantung kepada orang luar. Ya. Kenapa sekarang Cina begitu kuat? Karena hampir semua kebutuhannya dibuat. Sehingga kebutuhan seluruh manusia di bumi butuh dari Cina. Bayangkan, Cina sekarang membuat mulai daripada jarum pentul, peniti, sampai kepada pesawat antariksa. Ya, semuanya dibuat. Dia buat handphone, HP, dia buatkan kita mobil listrik. Coba, apa yang tidak dibuat Cina sekarang? Dan itu ekosistemnya ada di negaranya. Sehingga hampir tidak ada yang dibutuhkan dari luar, kecuali bahan bakunya kalau tidak ada di mereka. Itu kalau tidak ada di dalamnya. Tapi kalau ada bahan bakunya di mereka, ya tidak butuh dari luar. Contohnya misalnya tanah jarang, ya, rare earth misalnya. Itu ada di Cina banyak. 70-80% kebutuhan tanah jarang di dunia dipasok oleh Cina. Ya, itu tanah jarang, teknologi tinggi untuk memisahkan antara material non tanah jarang dengan tanah jarangnya. Ya. Nah, sekarang umat Islam begitu besar, bukan satu negara seperti Cina. Dia ada di semua sektor, ada di Amerika, ada di Islam, ada di Amerika Latin, seperti Suriname misalnya. Islam juga ada di Asia Timur, Islam ada di Asia Selatan, Islam ada di Asia Tenggara, Timur Tengah apalagi, Asia Tengah apalagi, ada di mana-mana. Bayangkan kalau seluruh umat Islam ini mampu memproduksi seluruh kebutuhannya, dari kancing baju sampai kapal terbang, maka dia tidak tergantung kepada yang lain. Karena kita sekarang tergantung pada yang lain, ya kita tidak bisa, orang Islam kebanyakan tidak bisa melawan Amerika dan Israel. Karena tergantung ke sana, ya. Coba kita lihat. Jadi intinya adalah bagaimana cara umat Islam bisa memenuhi kebutuhannya. Syaratnya satu, yaitu paradigma keagamaan harus diperbaiki kembali, bukan diubah. Yaitu paradigma keagamaan harus dikembalikan kepada Al-Quran. Yaitu bahwa dalam pandangan Islam semuanya adalah sakral, semuanya suci. Menjadi pengusaha bengkel las, bikin pagar itu juga sakral. Ya. Menjadi pengusaha penjual obat-obatan, apotek, itu juga farmasi adalah juga sakral. Ya. Menjadi petani, nelayan, dan pekebun itu juga sakral. Jadi harus kita sampaikan bahwa semuanya sakral. Kenapa? Semuanya tadi bisa menjadi jalan untuk tuslimun, berserah diri kepada Allah. Ya. Nah, makanya dikatakan itulah yang disampaikan Nabi. Tapi kalau mereka menolak, dan hebatnya yang menolak juga banyak umat Islam, ya. Sehingga apa yang terjadi? Sampaikan Muhammad, ya. Nabi hanya menyampaikan. Jadi Nabi hanya menyampaikan. Ya. Fa'in tawallau, apabila kalian berpaling, fa'in nama, maka sesungguhnya alaika, kewajiban kaum Muhammad, al-balagh al-mubin, hanya menyampaikan dengan cara yang jelas, penyampaian yang nyata saja. Jadi tapi Nabi harus menyampaikan, apa sampaikan tadi? Lihat tadi ayat 81, yaitu bahwa hidup ini satu kesatuan. Jadi Islam tidak bisa dipisah-pisahkan. Islam tidak bisa dianggap hanya urusannya masjid saja. Selama ini kan kita kagum kepada orang yang rajin ke masjid saja. Tapi jarang kita kagum kepada orang yang rajin baca buku, kan begitu jemaah sekalian. Jarang kita kagum kepada orang yang setiap hari dari pagi sampai malam di laboratorium, di lab, melakukan riset misalnya. Enggak. Kita jauh lebih kagum kepada orang yang rajin di masjid daripada orang yang rajin melakukan riset. Padahal Al-Quran mengatakan tidak boleh dipisah-pisah. Jadi orang yang melakukan riset dari pagi sampai malam, itu harus diapresiasi sebagai upaya untuk menjadi manusia suci juga. Menjadi orang yang dekat kepada Allah juga. Ya. Orang setiap hari di perpustakaan membaca, kemudian menulis, membuat jurnal, membuat majalah, itu juga harus diapresiasi. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan fa'in tawallau, kalau kalian menolak,
baik kata menolak di sini dalam pengertian tidak terima Al-Quran, ataupun menolak konsep itu, paradigma itu, ya ingat, Nabi memang datang hanya sebagai al-balagh al-mubin, hanya sebagai penyampai saja. Tidak lebih dari itu. Tidak ada paksaan dalam agama. Karena agama harus diterima secara dingin, kepala dingin. Dengan akal sehat dan kepala dingin. Adalah surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Ini internetnya kurang bagus ya, selalu tidak jalan ini. Susah terbuka. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul, ini kita langsung ke surat 592. Ini tidak terbuka juga ya. Kita ke sini saja tadi ya. Surat 592. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ya, kalau sekarang tidak ada Rasul, memang repot. Harusnya kan supaya ini berlaku, harus ada pengganti Rasul dari waktu ke waktu. Ya, kalau tidak ada Rasul gimana? Kalau taat kepada Allah ini kan, Allah itu kan tidak bisa dijangkau dengan panca indera kita. Ya. Maka caranya untuk sampai kepada Allah melalui Rasul. Karena Rasul ini yang mengajarkan apa yang Allah inginkan. Jadi atiullah, atiur Rasul. Baru wahzaru, berhati-hatilah. Jadi artinya apa? Kalau kita tidak taat kepada Allah dan Rasul, berhati-hatilah. Gampang kita terjebak. Ya. Fa'in tawallaitum, apabila kalian berpaling, ya, jadi Rasul hanya menyampaikan tadi al-balagh al-mubin. Kalau kalian berpaling, fa'lamu, maka ketahuilah, annama, bahwasanya ala rasulina, kewajiban Rasul kami adalah al-balagh al-mubin. Jadi diulangi lagi, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ala Rasul. Nah sekarang ketika kita berpikir bahwa tidak ada Rasul, akhirnya orang hanya kembali kepada hadis. Nah ketika berhadapan dengan teks-teks hadis kan timbul perbedaan pendapat banyak. Kenapa? Yang namanya hadis kan banyak sekali jenisnya. Mulai daripada yang mutawatir sampai kepada maudhu. Sampai kepada yang dhaif. Maudhu, yang palsu. Cara pandang orang berbeda-beda. Buktinya sekarang mazhab-mazhab banyak. Jadi harus ada yang menjadi hakim, jadi yang menjadi penentu. Bayangkan misalnya kalau kita hakim itu tidak ada, cukup hakim satu saja, yang pertama saja. Sekarang tidak ada. Ya, cukup nanti kalau ada kasus tinggal baca saja undang-undang kitab hukum pidana dan perdata. Kan nggak bisa selesai masalahnya. Harus ada hakim. Jadi hakim itu selalu harus ada. Dan hakim itu adalah menjiwai undang-undang itu yang bisa memutuskan perkara. Nah inilah mana kata-kata atiullah, atiur Rasul. Artinya jangan sampai melanggar dari sini. Berhati-hatilah. Karena kalau kalian berpaling, maka ketahuilah pasti akan timbul masalah. Sementara Nabi hanyalah menyampaikan saja. Annama ala rasulina al-balagh al-mubin. Bahwasanya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan dengan penyampaian yang nyata. Ya. Annama ala rasulina al-balaghul mubin. Seperti itu. Nggak ada yang terbuka Bapak sekalian ya. Nah, jadi kita teruskan lagi di sini. Ia rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Ya rifuna, mereka mengenal, mengetahui, ya arif itu mengenal. Mereka mengenal nikmat Allah. Ini tadi ada kata-kata nikmat di atas, sekarang kata-kata nikmat ini perhatikan di sini tadi. Ini tadi ada kata yutimmu nikmatahu, menyempurnakan nikmat. Ya.
Kalau nikmat yang dia maksud di sini berhenti pada pakaian dan baju saja, tentu semua orang mengenalnya. Ya, masa ada orang yang tidak mengenal baju, yang tidak mengenal yang namanya pohon yang memberikan naungan, ataukah misalnya gua-gua, gunung-gunung yang bisa dirubah jadi rumah, tempat tinggal, kan semua orang mengenal itu. Dengan demikian, kata nikmat yang dimaksud tadi di sana tentu lebih daripada itu. Ya, seperti ini. Ya'rifuna nikmat Allah. Kata-kata ya'rifuna nikmat Allah, mereka mengenal nikmat Allah, yaitu kenabian. Puncak daripada kenikmatan tadi itu adalah kenabian. Bahwa kalau kita bisa punya rumah, itu juga kenikmatan. Tapi puncak daripada kenikmatan itu adalah kenabian. Karena kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak ciptakan alam semesta. Ya'rifuna nikmat Allah. Mereka mengenal nikmat Allah. Kita tahu bahwa banyak orang menentang Nabi Muhammad pada saat, tapi dia mengenal Nabi Muhammad bahwa itu orangnya baik, tidak punya kekurangan dan sebagainya. Cuma kata mereka, kalau kita ikut pada Nabi Muhammad, masa iya kita ikut pada dia yang lebih muda dari kita? Bahkan ada yang mengatakan dia kan keponakan kita paman. Paman ini juga usianya jauh lebih tua daripada Nabi, masa kita ikut pada keponakan kita? Nah, seperti itulah. Nah, jadi mereka mengenal sebetulnya. Ya, yang namanya Abu Lahab itu kan paman Nabi. Abu Lahab itu tidak pernah bisa mengetahui kekurangan Nabi Muhammad. Dia tahu ketika Nabi masih orok, masih bayi, belum bisa terbuka matanya, baru keluar dari perut ibunya. Itu Abu Lahab sudah mengetahuinya, sudah mengenalnya. Dan sampai ketika menikah dengan adiknya Abu Sofyan, lalu kemudian menentang Nabi Muhammad, dia tidak tahu apanya yang ditentang, kecuali satu, bahwa Nabi Muhammad itu mempunyai pengaruh yang besar dan bisa dalam pandangan Abu Lahab mengikis pengaruh daripada keluarga istrinya, yaitu Abu Sofyan dan keluarga besarnya. Dia tidak bisa menemukan kekurangannya di mana. Ya. Akhirnya apa yang dilakukan? Mereka hanya menyebarkan gosip dan fitnah tentang Nabi Muhammad karena tidak bisa menemukan kekurangannya. Maka dikatakan ya'rifuna nikmat Allah. Mereka mengenal nikmat Allah. Tetapi summa yungkiruna, mereka mengingkarinya. Ya. Nah, kenapa aksaruhum al-kafirun? Kebanyakan mereka adalah memang tertutup hatinya. Jadi penyebab mereka ingkar yungkirunaha adalah karena al-kafirun. Ya. Tertutup hati. Jadi kalau kita ingin selamat dari sini, kita buka hati. Buka hati apa? Untuk menerima kebenaran dari manapun juga. Salah, ini penyakit banyak orang. Di mana-mana pun mazhab pun, termasuk mazhab Sunni ataupun Syiah sama. Kalau tidak semazhab dengan dia, tidak mau ikut, tidak mau mendengarkan, tidak mau membaca bukunya. Ini kan repot. Ya. Harus kita terbuka kepada kebenaran. Nabi sudah mengatakan bahwa jangan lihat siapanya, tapi lihat apanya. Jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihat apa yang dikatakan. Kan berarti isinya, kata-katanya, kontennya yang harus kita lihat. Ya. Bukan orangnya. Karena orangnya beda mazhab dengan kita, kita tolak. Ya. Saya mau belajar, tapi dia mazhab sama nggak mazhab saya? Enggak, nah, tidak mau belajar, tidak mau menerima kebenaran. Ya. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Kemudian umat Islam tidak maju, tidak mau belajar misalnya ilmu-ilmu teknik. Kenapa? Karena yang mengajar orang lain. Nah, akhirnya hanya 1-2 orang yang bisa belajar dari sana. Umat Islam secara menyeluruh hampir terisolasi dari dunia pengetahuan. Jadi ya'rifuna nikmat Allah summa yungkirunaha. Mereka mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun. Karena kebanyakan mereka itu adalah tertutup hatinya. Ya. Jadi kebanyakan mereka tertutup hatinya. Ya. Alladzina atainahumul kitaba, ini ya'rifunahu kama ya'rifuna. Ini 2:146 sudah bagus ya, mudah-mudahan terbuka juga di sini. Belum bisa ini. Ini adalah surat Al-Baqarah 146. Alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang berikan kepadanya kitab suci, ya'rifunahu, mereka mengenal Nabi. Ya'rifunahu Nabi Muhammad nih. Kama ya'rifuna abna, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Abu Lahab kita tahu
sangat sayang kepada Nabi Muhammad ketika masih kecil. Karena dia kan kasihan, ini ponakannya lahir dalam keadaan sudah tidak punya ayah. Ayahnya Nabi Muhammad, kakaknya Abu Lahab sendiri. Jadi dikatakan, ya'rifuna kama ya'rifuna abnahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mengenal anak-anak mereka. Ahli kitab juga begitu di Madinah dan Mekah. Saking akrabnya mereka dengan Injil, Taurat, mereka mengenal Nabi. Karena akhlak atau perilaku yang disampaikan dalam Taurat atau perjanjian lama itu sama dengan yang ada pada Nabi Muhammad. Ya'rifuna kama ya'rifuna abnahum. Sedemikian dekatnya. Seperti mengenal anaknya sendiri. Wa inna fariqan minhum. Tetapi sayang, sebagian dari mereka layak tumun al-haq, mereka menyembunyikan kebenaran. Nah, apa itu al-haq? Ya, kebenaran yang ada dalam kitab suci. Pertanyaannya, apakah ini terjadi pada ahli kitab terdahulu saja, yaitu Yahudi dan Nasrani? Ya, kalau kita mau lihat keadaan, sebagian kita juga umat Islam ada yang seperti ini. Ya, maksudnya umat Islam sekarang, umat Nabi Muhammad. Layak tumun al-haqqa, mereka menyembunyikan kebenaran. Nah, sekarang orang memperkenalkan apa yang diperjuangkan orang, organisasinya. Cobalah lihat di mana-mana. Oh, yang diperjuangkan orang itu adalah kerja-kerja ormasnya, kerja-kerja mazhabnya, kerja-kerja ini yang bukan Islam lagi. Ya. Jadi orang sekarang berusaha untuk menarik orang ke dalam kelompoknya, organisasinya, mazhabnya, dan sebagainya. Bukan pada kebenaran. Ya. Harusnya kita tarik orang kepada kebenaran. Sehingga apa? Argumennya adalah kebenaran. Sekarang kita tonjolkan kerja-kerja kelompok kita. Ini kerja kelompok kita begini. Ikutlah kepada kami, karena kami kerjain seperti ini. Nah, kalau mempertontonkan kerja saja, orang akan memilih komunisme seperti Cina. Kenapa? Ya, kerjanya luar biasa. Bisa mengangkat 800 juta rakyatnya dari kemiskinan menjadi kelas menengah sekarang. Ya. Itu kan tidak ada negara yang bisa melakukan itu. Dalam jangka hanya 20 tahun, 30 tahun. 800 juta rakyatnya yang miskin bisa diangkat. Ya. Itu kan kerjanya bisa dilihat. Tapi kan kita tidak melihat kerja saja, tapi kebenaran. Ya. Nah, sayangnya berdasarkan ayat ini, wa inna fariqan minhum, kebanyakan mereka, kita sebut saja minhum di sini manusia, layak tumunal haq, mereka menyembunyikan kebenaran, wahum ya'lamun, pada mereka mengetahuinya. Sehingga perjuangan setiap kelompok sekarang adalah parsial, memperjuangkan kelompoknya saja. Jadi wahum ya'lamun, sementara mereka itu mengetahui. Kalau berbeda dengan kelompoknya, dihentikan, dihalang-halangi, di portal. Ya. Kalau berbeda dengan kelompoknya atau tidak melalui kelompoknya. Jadi wahum ya'lamun, mereka mengetahuinya. Ya. Surat Al-Imran 110 ini terkenal ayat ini. Ya. Allah berfirman di surat Al-Imran 110. Ini tidak, kita lihat lagi sini ya. Al-Imran 110. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Kalian ini adalah umat Islam yang berpegang, yang taat kepada Allah dan Rasulnya tadi. Untuk siapa? Oh, khiriatlah untuk seluruh manusia. Jadi harusnya umat Islam ini untuk seluruh manusia. Jadi umat Islam ini membuat seluruh kebutuhan manusia. Membuatkan manusia mulai daripada piringnya sampai kepada pesawat terbangnya, kapal terbangnya. Membuatkan manusia mulai daripada pelabuhannya sampai kepada kapal kargonya. Kenapa? Untuk seluruh manusia, ukhrijat linnas. Ya. Ta'muruna bil ma'ruf, ya, menyuruh orang berbuat baik. Bagaimana orang bisa kita suruh orang berbuat baik sementara kita sendiri tidak memperlihatkan kebaikan? Coba. Ya, misalnya mau nggak orang ikut sama kita tentang resep dokter kalau kita bukan dokter? Tentu tidak. Nah, seperti itulah juga. Ya. Ta'muruna bil ma'ruf. Kenapa misalnya sekarang negara-negara di dunia ketiga, terutama di Global South, termasuk di Amerika Latin, Afrika sekarang, banyak meminta kepada Cina dibuatkan misalnya kereta cepat atau kereta yang bagus. Ya, karena di Cina sendiri sudah terbangun puluhan ribu
kereta cepat menghubungkan satu bagian dan kembali. Padahal Cina negaranya besar. Nah, karena mereka telah melakukan di negaranya, orang percaya. Jadi harus kita melakukan dulu, baru kita bisa ta'murna bil ma'ruf. Begitu ya, tanhauna 'anil munkar, mencegah orang dari kemungkaran. Jadi dijalankan ini, ta'murna bil ma'ruf kita artikan ini edukasi, tanhauna 'anil munkar kita artikan adalah penegakan hukum yang tegas. Jadi kita artikan ini adalah edukasi, ini adalah enforcement, law enforcement, baru kemudian waktu minnabillah. Karena kalau edukasi jalan dan law enforcement jalan, pasti negara itu maju. Ya. Edukasinya bagus, berarti kualitas pendidikannya, indeks pendidikannya pasti tinggi. Kemudian penegakan hukum bagus, pasti negaranya aman, tentram, ya, nyaman. Tapi kalau penegakan hukum amburadul, pencuri ayam dihukum 2 tahun, satu ayam harganya cuma 100.000 rupiah, koruptor yang mengambil uang negara sampai triliunan juga ditahan cuma 2 tahun juga, ya orang akan tetap mencuri lagi uang negara. Kenapa? Karena tidak mencegah orang dari perbuatan mungkar kalau seperti itu. Jadi kata tanhauna 'anil munkar makanya kita artikan dengan law enforcement, karena bisa mencegah orang dari kemungkaran itu adalah efek jerah. Efek jerah itu adalah hukum yang berkeadilan. Baru kemudian waktu minabillah, beriman kepada Allah. Jadi beriman kepada Allah di belakang ini edukasi dulu, baru kemudian penegakan hukum, baru kemudian beriman kepada Allah. Jadi tidak bisa dikatakan beriman kepada Allah kalau tidak menegakkan ini di atas. Makanya ayat pertama itu adalah Iqra, kamu itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Walau amanah, seandainya ahli kitab itu beriman. Walau amanah ahlul kitab, seandainya ahli kitab ini beriman, lakana khair lahum, itulah yang terbaik bagi mereka. Beriman seperti apa? Seperti tadi di atas ini, kuntum khaira ummatin. Ya. Minhumul mu'minun, di antara mereka. Jadi perhatikan nanti ini, buat di antara ahli kitab juga, ini kan ahli kitab nih. Ya. Humnya kepada ahli kitab. Kan dikatakan walau amana ahlul kitab, seandainya ahli kitab itu beriman, lakana khaira lahum, itu pasti lebih baik bagi mereka. Dan Allah mengatakan minhum, di antara mereka siapa? Ahli kitab ini ada yang beriman. Minhumul mu'minun, tetapi wa aktsaruhumul fasiqun. Banyak di antara mereka yang fasik. Jadi ada yang beriman juga nih. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu surat Ali Imran 110. Ya. Tadi 110. 433. Jadi wa aktsaruhumul kafirun, kebanyakan mereka tertutup hatinya. Yauma nab'atsu min kulli ummatin syahida. Wa yauma nab'atsu, dan pada hari, maksudnya dari akhirat nantinya, nab'atsu, kami akan membangkitkan, min kulli ummatin, dari setiap umat, syahida, saksi. Jadi ingat, ada saksi. Nah, pertanyaannya siapa itu saksi? Kan Allah yang mengangkat ini. Ini Tuhan mengatakan nab'atsu min kulli ummatin syahida. Berarti kan ini pilihan Allah ini, karena diangkat, dibangkitkan dari setiap umat itu saksi. Ya. Jadi artinya setiap umat itu saksi. Ya. Dan saksi itu kan selalu hidup bersama dengan kita. Jadi nab'atsu min kulli ummatin syahida. Dari mana kita tahu kalau saksi itu selalu harus hidup dengan kita? Ya kita lihat misalnya Nabi Nabi Isa alaihissalatu wassalam mengatakan, ya ketika saya hidup saya menyaksikan mereka, tapi setelah aku itu saya serahkan kepadamu Tuhan. Coba kita lihat di sini. Jadi saksi itu harus orang hidup. Kita sudah lihat surat Al-Maidah di sini. Surat Al-Maidah. Ini adalah ayatnya.
Nah, ini dia, kita lihat ayatnya berapa ini? Ayat yang ke-116. Wa idh qala Allah, dan ingatlah tatkala Allah berkata, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku Tuhan selain daripada Allah? Qala, Nabi Isa menjawab, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li haq bihaqqin. Tidak mungkinlah bagi saya an aqula untuk mengatakan ma laysa li haq, yang bukan hak saya, bukan tugas kewajiban saya. In kuntu qultuhu, jika aku mengatakan itu, faqad alimta, pasti kamu mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Ya. Kamu mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya kamu adalah mengetahui yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ani'budullaha rabbi wa rabbukum. Tidak ada yang kukatakan kepada mereka ya Allah kecuali saya tidak pernah mengatakan kepada mereka sembahlah aku dan ibuku. Tidak ada yang kukatakan kepada mereka kecuali ma amartani, apa yang kamu perintahkan bihi dengannya. Apa yang kamu perintahkan kepadaku dengannya. Yaitu ani'budullah, yaitu sembahlah Allah, Rabbi wa Rabbakum. Wa kuntu alaihim syahida. Dan aku terhadap mereka syahida. Ingat, perhatikan ya kata-kata ini. Wa kuntu alaihim syahida, dan aku terhadap mereka menjadi saksi. Madum tu fihim, selama aku berada di antara mereka. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, Tuan dan Puan. Ini saksi itu adalah harus bersama dengan kita. Harus hidup nih. Wa kuntu alaihim syahida, aku adalah saksi kepada mereka, kepada manusia, pada umat ini. Madum tu, selama aku fihim, hidup di antara mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala engkau Tuhan telah mewafatkan aku, mewafatkan di sini, mengangkat, kunta antar raqib, kamulah yang langsung mengawasinya alaihim, atas mereka. Coba. Jadi kesaksian itu hanya selama hidup. Jadi ini ayat menjelaskan bahwa saksi itu harus hidup sesama dengan kita. Ya. Hidup, mengulangi, sehidup sesama dengan kita. Karena dikatakan, tatkala engkau telah menyampaikan pada kewafatan saya, kunta antara, kamulah Tuhan yang mengawasi mereka. Ya. Wa anta ala kulli syai'in syahid, kamu terhadap segala sesuatu maha menyaksikan. Ya. Jadi sebetulnya Allah juga menyaksikan, tetapi Allah sendiri mengangkat saksi yang lain ini. Di sini Nabi Isa. Nah, berarti kan saksi itu harus orang suci, pilihan Allah, dan hidup bersama dengan kita. Ulangi lagi, saksi itu adalah manusia suci, pelanjut tugas-tugas kenabian sebelumnya, dan hidup bersama dengan kita. Ini berdasarkan ayat ini. Jadi dengan demikian, ketika ada katakan, yauma nab'atsu min kulli ummatin syahida, saksi itu adalah pilihan Allah. Ya, tidak boleh pilihan kita, pilihan Allah. Dan dia hidup bersama dengan kita. Ya. Dan dia merupakan penerus daripada kenabian sebelumnya. Jadi, kami bangkitkan pada setiap umat itu saksi. Summa la yu'dzanu lilladzina kafaru. Kemudian la yu'dzanu, tidak diizinkan lilladzina kafaru, bagi orang kafir, orang yang tertutup hatinya. Maksudnya tidak diizinkan untuk mendapatkan pembelaan dengan kesaksian ini, terhadap kesaksian ini. Walahum yustatabun, dan pada saat itu mereka tidak diterima lagi taubatnya. Jadi di akhirat nantinya tidak berlaku lagi keringanan, kita artikan saja keringanan, minta izin, dan tidak juga diberikan maaf. Bagi siapa? Bagi yang tidak mendapatkan kesaksian. Ya. Jadi harus menerima kesaksian ini. Ini saya kira ayatnya jelas ya. Ini adalah surat Al-Jasiyah, surat yang ke-45 ayat 35. Sini ada kata yustatabun juga di sini. Ya. Dzalikum bi'annakum ittakhadtum, yang demikian itu karena kalian telah menjadikan ayat-ayat Allah ayatillah huzwa,
Jadi mereka dimasukkan ke dalam neraka, ke dalam penderitaan, karena mereka dulu di dunia menjadikan ayat-ayat Allah itu huzwa, hanya olok-olokan. Ingat, ayat Allah kan berarti yang tertulis adalah kitab suci Al-Quran. Yang berbicara adalah berarti para nabi dan orang suci. Menjadikan mereka sebagai olok-olokan. Wagarat kumul hayatu dunia. Dan kehidupan dunia telah menipu kalian. Jadi penyebabnya adalah kehidupan dunia. Kenapa tadi? Karena tadi membuat gap tadi, dikotomi. Fal yauma, maka pada hari ini, la yukhrajuna minha, mereka tidak akan dikeluarkan dari neraka, wala hum yustatabun, mereka tidak diterima lagi taubatnya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita orang masuk neraka ini nggak bisa keluar lagi nih. Ayat mengatakan fal yauma, pada hari itu, la yukhrajuna minha, mereka tidak akan dikeluarkan daripada neraka. Jadi kalau ada yang mengatakan semua nanti orang keluar dari neraka, bertentangan dengan ayat ini. Ya, banyak ayat seperti ini dalam Al-Quran. Fal yauma la yukhrajuna minha, pada hari ini mereka dikeluarkan daripadanya. Walahum, dan bagi mereka tidak ada yustatabun, tidak ada penerimaan taubat atasnya. Ayat 85 ayat terakhir. Bayangkan ini adalah kobaran api neraka. Wa idza ra'al ladzina zalamul adzaba, dan apabila atau ketika orang-orang zalim itu melihat azab. Jadi nanti pada saat kita melihat azab, fala yukhaffafu anhum, baru kita lihat ternyata pada saat itu tidak ada keringanan, la yukhaffafu anhum walahum yunzarun, dan mereka tidak ditangguhkan. Jadi tidak ada keringanan, tidak ada ampunan, dan tidak ada penangguhan. Kalau di dunia kan ada istilah penangguhan, penahanan. Kalau di akhirat, walahum yunzarun, orang zalim ini tidak ada penangguhan terhadap mereka. Surat Al-Baqarah, Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu. Ini adalah surat Al-Baqarah yang kita lihat di sini. Surat Al-Baqarah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi. Dibawa lagi. 167, 165 ya ini. Wa minan nasi, dan diantara manusia, may yattakhidhu min dunillah, ada yang mengambil selain daripada Allah andada, sembahan-sembahan. Andada, tandingan, rival. Yuhibbunahu, mereka mencintai tandingan ini ataukah sekutu-sekutu ini ataukah sembahan-sembahan ini kahubbillah, sebagaimana cintanya kepada Allah. Jadi berdasarkan ayat ini, kita tidak dosa, tidak salah kalau mencintai anak-anak kita, mencintai istri dan suami kita, mencintai sesama manusia. Tetapi secinta-cintanya kita kepada mereka tidak boleh sama, apalagi melampaui cinta kita kepada Allah. Yang dikecam di sini adalah yuhibbuna, mereka mencintai sembahan-sembahan ini kahubbillah, sebagaimana mereka cintanya kepada Allah. Nah, walladzina amanu, orang-orang beriman itu asyaddu hubbalillah, cintanya kepada Allah itu adalah luar biasa, dahsyat, sangat-sangat dahsyat. Asyaddu hubbalillah, orang beriman itu cintanya kepada Allah adalah sangat luar biasa. Contohnya apa? Contohnya keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Hajar, dan Ismail. Ya. Suami mana yang tidak mencintai istrinya? Ayah mana yang tidak mencintai anaknya? Tapi ketika Allah mengatakan bawa istrimu ke Mekah, bawa anakmu dengan istrimu ke sana, dibawa. Setelah sampai sana suruh tinggalkan. Nah, setelah balik lagi suruh nyembelih anaknya. Siapa ayah yang tidak mencintai anaknya? Apalagi anak ini pada saat itu satu-satunya, dan yang kedua adalah
anak ini lahir setelah Nabi Ibrahim sudah berusia 90-an tahun, sudah cukup tua. Tetapi cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah adalah syaddu hubbalillah, lebih dahsyat daripada cintanya kepada anaknya dan istrinya. Ya. Walau yaral ladzina zalamu, seandainya orang-orang zalim itu melihat, idh yarawnal azab, ketika melihat azab, maka mereka menyadari annal quwwata lillahi jami'a, ternyata kita tidak punya kekuatan. Semua kekuatan, semua kuasa dalam milik Allah. Wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah syadidul azab, azabnya itu adalah sangat-sangat dahsyat, luar biasa. Nah, jadi orang yang beriman kepada Allah adalah cintanya kepada Allah adalah asyaddu hubban lillah. Ini harus kita miliki. Surat 35 ayat 36. Walladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang tertutup hatinya, bagi mereka naru jahannam, neraka jahannam. La yuqda alaihim, ya, mereka tidak diputuskan atasnya, fayamutu, lalu kemudian mereka mati. Ya, maksud itu tidak ada keputusan atasnya ketika pada kemudian dia mati, meninggal. Walau yuhaffafu anhum min adabiha, dan mereka tidak akan diringankan adabnya. Kadzalika, begitulah, najzi, kami memberikan balasan, hukuman, kulla kafur, setiap orang yang kafir yang tertutup hatinya. Jadi la yukhaffafu, tidak ada keringanan. Jadi Al-Quran mengatakan tidak ada keringanan. Jadi pendapat-pendapat keagamaan kita selama ini terkadang bertentangan dengan Al-Quran. Selama ini kita berpikir nanti semua orang masuk surga, masuk di neraka saja, nanti dicuci-cuci, habis itu keluar. Padahal Al-Quran mengatakan mereka kekal di dalamnya, tidak ada keringanan padanya. Ya. Nah, inilah ayat yang kita bahas pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, kita bahas dulu hadis berikut ini. Ya. Ini adalah tentang bayangan. Jadi ada hadis Nabi tentang bayangan. Mari kita lihat. Jadi Nabi pun berbicara tentang bayangan. Nabi menyuruh kita bersikap rasional terhadap bayangan. Ya. Dan ingat, bayangan itu sebetulnya juga punya makna-makna batin. Bayangan itu artinya tempat kita berlindung, tempat kita mencari tempat yang aman gitu. Jadi ini adalah hadis daripada Abi Al-Munib an Ibni Buraidah. Jadi dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya berarti Buraidah. Jadi katakan Ibnu Buraidah berarti putranya Buraidah, dari ayahnya berarti dari Buraidah. Buraidah mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yuq'ada baina zilli wasyamsi. Kata Buraidah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an yuq'ada, untuk duduk, baina, di antara az-zilli wasyams, antara bayangan, antara naungan dengan matahari. Jadi artinya kalau kita duduk, kata Nabi, jangan di bawah terik matahari, ya, tapi duduklah di bawah zil. Jadi melarang duduk antara bayang-bayang dan matahari. Kalau antara bayang-bayang dan matahari kan berarti kebalikannya kan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau antara bayang-bayang dan matahari kan berarti tidak berada di bawah bayangan. Jadi kalau kita duduk di bawah bayangan, artinya apa? Kita harus bersikap alamiah, nature, bahwa kita harus menggunakan karunia alam. Ada bayangan, ya duduklah di bawah bayangan, manfaatkanlah hukum alam ini. Nabi melarang artinya apa? Tidak ada perbuatan dalam tanda petik bodoh namanya kalau ada bayangan tapi duduk di luar bayangan, memanaskan dirinya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa Nabi mengajak kita untuk bersikap nature, alamiah, dan yang alamiah itulah yang rasional. Dan bernaung juga berarti bahwa kita harus mencari tempat berlindung dari berbagai macam. Dan ingat jemaah sekalian, yang bisa melindungi kita dalam bentuk yang lebih jauh itu kan artinya kita tidak boleh tidak bernaung. Berdasarkan ayat ini, kalau panas ya kamu harus bernaung, kan begitu. Kira-kira begitulah maknanya ini. Kalau panas ya jangan cari penyakit dengan berpanas-panas di bawah matahari. Kecuali kalau misalnya musim dingin dan ada matahari, kan kita butuh kehangatan. Tapi yang dimaksud Nabi ini kan Nabi di Timur Tengah, pasti panas sekali.
Jangan membiarkan dirinya kepanasan. Membiarkan diri kepanasan itu tindakan naif namanya, tindakan bodoh, tindakan yang tidak masuk akal. Nah, ini bisa kita kembangkan bahwa peradaban manusia itu menciptakan bayang-bayang untuk kita tempati bernaung. Contohnya misalnya, buatlah tabungan, supaya dengan tabungan itu bisa menjadi bayangan tempat kita bernaung pada saat ada panas terik atau ada kesulitan. Kalau tidak ada tabungan, bagaimana ketika ada kesulitan? Coba jelaskan. Kan berarti tabungan itu adalah naungan. Yang lebih besar lagi dari tabungan apa? Investasi, laburan. Jadi investasi laburan itu adalah membuat harta benda kita bekerja dan kita secara pasif. Ya. Untuk apa semuanya? Untuk menjadi bayangan. Ya. Sehingga kita bisa hidup di dalam bayangan itu, di bawah bayangan itu. Jadi kesimpulannya ayat hadis ini dan ayat tadi bisa dipahami bahwa manusia itu tidak boleh bersikap fatalistik. Manusia harus menciptakan sesuatu yang menyebabkan dia tidak menderita. Dia harus kerja keras supaya tidak menderita. Dan Allah telah memberikan semua fasilitas itu. Dikasih tubuh, dikasih akal sehat. Tinggal gunakan itu dengan baik. Sehingga Nabi melarang duduk di antara bayang-bayang. Artinya, jangan biarkan hidup kalian menderita. Jangan membiarkan hidup kalian hidup tanpa makanan, tanpa rumah, tanpa ini dan tanpa itu. Buatlah rumah, dan dengan rumah itu kamu hidup. Karena rumah adalah bayangan menghalangi kita dari matahari. Tabungan adalah bayangan menghalangi kita dari meminta-minta pada saat ada kebutuhan mendadak. Ya, begitulah ada tabungan. Jadi hadis-hadis seperti ini harus dimaknai secara lebih luas. Hadis berikutnya, kita kasih judul azab bisa menimpa siapa saja. Kalau yang tadi Ibnu Majah, sekarang hadisnya Imam Bukhari nomor 6575. Ya, ini adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya. Yaqul, jadi Ibnu Umar mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza anzalallahu biqaumin adzaban," apabila Allah SWT menurunkan kepada satu kaum itu azab, jadi kalau ada satu kaum diazab, asabal adzabu man kana fihim, maka azab itu akan menimpa siapa saja yang ada di dalamnya. Makanya kan kita lihat cerita-cerita sebelumnya, sebelum Allah menimpakan azab kepada kaum Ad, Allah menyuruh Nabi Hud keluar dan pengikutnya. Pada saat Allah menimpakan azab kepada kaum Samud, Allah menyuruh Nabi Saleh dan pengikutnya keluar yang beriman kepadanya. Pada saat Allah menimpakan azab kepada kaum Lut, Allah menyuruh Nabi Lut dan orang-orang beriman bersamanya keluar. Kan begitu. Karena kalau tidak keluar, maka asabal adzabu man kana fihim. Azab Allah akan menimpa siapa saja di dalamnya. Mungkin kita berkatakan, mungkin memang semuanya salah. Tetapi kan kesalahannya berbeda-beda. Tentu beda antara tokoh dengan pengikut. Ada rakyat biasa. Nah, maka dikatakan, summa bu'itu ala a'malihim. Kemudian nanti dibangkitkan di akhirat berdasarkan amalan mereka. Jadi, walaupun sama-sama diazab, tetapi di akhirat nanti azabnya di akhirat berbeda-beda lagi sesuai dengan amal-amal perbuatan mereka. Jadi tetap ada perbedaan-perbedaan, ada gradasi lagi di sana. Ya. Karena kalau tidak ada gradasi kan Tuhan tidak adil namanya. Jadi ingat, orang terhukum pun ada gradasinya. Kayak di dunia juga, orang yang dihukum di pengadilan itu, di mahkamah itu ada yang cuma 3 bulan, ada yang 3 tahun, ada yang seumur hidup, ada hukuman mati. Bertingkat-tingkat dia bergradasi. Nah, di akhirat dia seperti itu. Ya. Karena kalau semua disamaratakan, kan amal perbuatan mereka di dunia kan berbeda-beda. Maka tentu harusnya dibeda-bedakan juga. Nah, berdasarkan hadis ini, bahwa semuanya ditimpa azab, tetapi itu ala amalin, dibangkitkan nanti di sana berdasarkan amal-amal mereka. Jadi artinya apa, jemaah sekalian berbahagia?
Sekecil apapun amal akan bagus. Karena amal itu kalau kita lakukan, seandainya pun kita masuk neraka, bisa meringankan neraka kita. Jadi orang di akhirat itu, orang neraka pun menyesal. Kenapa tidak berbuat lebih bagus, berbuat kebaikan, yang dengan kebaikan itu bisa meringankan nerakanya. Karena berdasarkan di sini, summa bi'su ala a'malihim. Nah, mudah-mudahan kita jemaah sekalian membaca ayat-ayat dan hadis seperti ini, membuat kita semuanya termotivasi untuk dalam kondisi apapun, mari kita berbuat kebaikan. Kata Nabi yang namanya kebaikan itu mengambil beling duri dari jalan pun adalah kebaikan. Ketika Nabi mengatakan bahwa mengambil duri dari jalan itu adalah bagian daripada iman, kan bisa kita simpulkan bahwa membersihkan jalan dari sampah atau tidak membuang sampah sembarangan itu pun adalah bagian daripada iman. Dan memang ada hadis yang mengatakan an-nazafatu minal iman. Tapi itu tadi, sayang seribu sayang, umat Islam itu seakan-akan ibadah itu hanya di masjid, sholat, puasa saja. Sehingga banyak umat Islam yang kotornya lingkungannya luar biasa. Lingkungannya umat Islam banyak yang kumuh, tidak bisa membuang sampah sembarangan di tempat yang benar. Ya. Habis bikin pesta acara, sampah dibuang kemana-mana. Pokoknya lihatlah komunitas-komunitas umat Islam sangat-sangat tidak mengerti tentang persampahan. Kenapa? Karena seakan-akan yang namanya Islam itu cuma sholat dan sholat, masjid dan masjid, tetapi tidak menjaga lingkungannya. Harusnya, karena Islam ini dimulai dengan wudhu, bersuci, harusnya umat Islam itu paling concern terhadap kebersihan. Tapi sayang, seribu sayang, kalau kita pergi kepada negara-negara yang mayoritas Islam, mayoritasnya, tidak semuanya, ada negara yang mayoritas Islam bagus juga, kebanyakannya itu adalah tidak bisa membersihkan dirinya, tidak bisa menjaga kebersihan, termasuk di Indonesia. Di Indonesia kenapa sedikit-sedikit hujan terjadi banjir? Karena got-got mampet, sampah dibuang sembarangan. Ya. Maka dengan demikian, marilah kita sekecil apapun, yang namanya beramal tidak harus berkhutbah di mimbar, tidak harus bagi-bagi uang setiap hari sekian puluh juta, enggak. Itu tadi, mengambil sampah ditempatkan di tempatnya, itu pun adalah iman. Itu pun amal saleh. Ya. Kita menemukan sampah ditimpa di tempat yang benar, dirapikan, maka itu pun adalah bagian daripada iman. Mudah-mudahan kita semuanya masuk dalam kategori yang dimudahkan Allah SWT untuk beriman dan beramal saleh. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa alihi wa ajil baik ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ustaz, cantumkan ayat 84 kalimat kulli ummatin syahidan. Kemudian pada ayat 83 ya'rifuna ni'matullah summa yungkiruha. Maka di zaman kita ni, umat ini, apabila kita dah terbaca hadis tentang akan lahir seorang raja yang namanya persis binatang, kemudian di continue dengan raja yang bernama Abdullah, maka hadis tadi mengatakan when that happen, maka para Syiah yang setia kepada imamah tadi akan mengalami pelbagai malapetaka, dan ketika itulah Ahmadi akan dimunculkan, Qaim tadi. So dalam konteks macam ini Ustaz, apakah kita melepaskan ulama-ulama atau kita mengikuti tunjuk arah hadis tadi Ustaz, dan ayat-ayat serta hadis-hadis lain yang menyatukan? Barakallahu fi afwan semua. Baik, terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian sebagai ayat ini menjelaskan kepada kita, wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahida. Setiap umat itu pasti ada saksinya dan dibangkitkan pada saat itu. Kan berdasarkan ayat ini berarti sekarang juga ada saksi harusnya kan? Ya. Dan saksi tadi kita sudah lihat seperti kasus Nabi harus hidup. Ya, harus masih hidup. Masih incumbent, masih sedang menjalankan tugasnya.
Ya terlepas apakah dia kelihatan atau tidak kelihatan. Nah dengan demikian umat Islam itu percaya bahwa ada namanya konsep Imam Mahdi. Ya. Bedanya kalau Sunni dan Syiah, kalau Sunni itu Imam Mahdinya belum ada, belum lahir. Nanti di akhir zaman baru muncul secara tiba-tiba mendadak ujuk-ujuk di Mekah. Sedangkan kalau orang Syiah percaya kalau Imam Mahdinya sudah ada karena dia keturunan Nabi yang bisa diverifikasi. Imam Mahdi punya ayahnya namanya Al Hasan Al Askari, Imam Hasan Al Askari. Kakeknya namanya Ali Al Hadi, Imam Ali Al Hadi, kamu gitu. Imam Ali Al Hadi punya ayah namanya Muhammad Taqi Al Jawad, begitu sampai ke atas, ditarik sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi artinya ketahuan alurnya, nasabnya, ya seperti itu. Dan dia pernah lahir, kemudian karena mau dibunuh, maka dia diangkat. Nah, karena diangkat, maka dia tetap menjalankan tugasnya dari balik alam materi. Dia ada, cuma tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Dan Allah sudah memberikan contoh dalam Al-Quran tentang hal-hal seperti ini. Contohnya misalnya Nabi Khidir. Nabi Khidir ada, cuma orang umum tidak bisa melihatnya. Tapi orang yang hatinya sudah sampai pada tingkat mukasyafah bisa menyaksikannya, itu Nabi Musa. Asistennya Nabi Musa tidak bisa menyaksikan, itu Nabi Khidir. Ya. Hal yang sama terjadi misalnya pada Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi masih ada hidup, cuma tidak dijangkau oleh manusia pada saat itu. Ya. Nah, jadi kan ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang disebut dengan hidup tidak selamanya harus bisa dijangkau panca indera. Apalagi dalam kasus-kasus yang sangat extraordinary, maka orang itu memang bisa ada dan tidak dijangkau panca indera kita. Tetapi dia tetap menjalankan tugas sebagai saksi. Karena berdasarkan ayat ini, min kulli umatin, setiap umat itu pasti ada saksinya. Ya. Ini ayat yang mengatakan begini. Ya. Nah, yang menentukan nanti di akhirat, kita diterima taubatnya atau tidak, ya menerima saksi atau tidak. Karena bagi mereka yang tidak menerima saksi ini, ya la yu'zanu lilladzina kafaru, tidak akan diberikan izin, tidak akan mendapatkan izin untuk mendapatkan syafaat, tidak akan diterima taubatnya nanti di sana karena harus melalui saksi ini. Nah, jadi dengan demikian ya Mas Keser bahagia. Nah, maka dikatakan bahwa penentuan akhir zaman ini adalah patokannya, parameternya adalah saksi. Dalam hal ini adalah Imam Mahdi tadinya. Makanya harusnya umat Islam itu harus memiliki satu ideologi namanya Mahdawiyat. Jadi ideologi umat Islam itu bukan kapitalisme, bukan komunisme, bukan liberalisme, bukan sosialisme. Tetapi ideologinya umat Islam itu adalah Mahdisme. Mahdism. Ya, Mahdisme itu atau Mahdism itu adalah Mahdawiyat. Menerima bahwa sejarah dunia ini bersifat terarah, ya. Jadi bersifat deterministik dunia ini, ya. Dan pelaku-pelaku sejarah yang lain tidak bisa mempengaruhi jalannya sejarah. Sehebat-hebatnya Fir'aun tidak bisa mempengaruhi sejarah. Fir'aun bahkan kemudian tenggelam. Nabi Musa harus menang. Ya. Padahal Nabi Musa tidak punya kekuatan apa-apa. Ya. Kita lihat bagaimana hebatnya Fir'aun. Tidak bisa mengintervensi arah sejarah yang ditentukan bahwa Musa pasti menang. Nah, begitulah juga pada zaman Nabi Muhammad kita, orang-orang besar seperti Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Lahab tidak bisa mengintervensi sejarah. Bahkan raja-raja Romawi dan raja Persia pada saat itu tidak bisa mengintervensi sejarah. Yang menang adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi boleh saja ada tokoh-tokoh besar di dunia ini, tapi tidak akan pernah bisa mengintervensi sejarah. Sejarah berdasarkan Al-Quran adalah bersifat deterministik. Ya. Dia sudah ditentukan arahnya, yaitu bahwa di akhir zaman akan ada khalifah fil ardi. Dan khalifah itulah yang sekaligus menjadi syahidah, saksi. Seperti itu. Dan siapa yang tidak meyakininya, ya seperti di sini, la yu'zanu lilladzina kafaru walahum yustatabun. Ya. Ada lagi yang lain sebelum kita tutup? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak. Ustadz, mau Ya. bertanya Ustadz ya. Silakan. Iya.
Tadi di terakhir itu Ustaz menjelaskan hadis jika Allah menurunkan azab, maka asap itu akan menimpa, ini tadi. Jika Allah menurunkan asap, maka asap itu akan menimpa siapa saja yang berada di tengah-tengah mereka. Lantas mereka dihisap sesuai amalan mereka. Dulu kami di Palu, Ustaz, tahun 2018, ada kejadian gempa yang sangat dahsyat. Gempa kita katakan 3 dimensi, terjadi gempa, terjadi likuifaksi, dan terjadi tsunami. Ya, begitu banyak orang yang tertimpa, tetapi ada juga ustaz yang mengatakan bahwa daerah yang kena gempa seperti itu adalah karena diasap oleh Tuhan karena banyak dosa yang telah dilakukan. Tidak ada katanya di Al-Quran yang mengatakan seperti hadis ini. Nah, yang mana sesungguhnya yang kita ikuti Pak Ustadz, supaya batin lebih tenang melihat kejadian banyaknya korban yang terjadi pada saat itu. Bahkan banyak masjid yang orang sementara di masjid menjelang maghrib mau sholat, semua kena gempa dan banyak sekali yang meninggal. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih banyak Bu. Jadi jemaah sekalian berbahagia, memang terkadang ada saudara-saudara kita yang gampang sekali jumping to the conclusion, loncat kepada kesimpulan tanpa melihat prosesnya, tanpa melihat relasi sebab akibatnya, cause and effect-nya. Nah, sehingga apa yang terjadi, ya konklusinya salah. Karena konklusi bisa benar kalau premis-premisnya benar. Ya, kita tahu semuanya bahwa dalam cara berpikir deduktif harus ada premis mayor, premis minor, baru ada konklusi. Kalau premis mayornya ada, premis minornya tapi salah, statementnya salah, proposisinya salah, ya berarti akan melahirkan kesimpulan salah juga. Nah, kita lihat misalnya kasus Palu pada tahun 2018 dikatakan tadi Ibu. Di Palu ini ada 3 kejadian langsung. Yang pertama tadi gempa bumi. Kedua ada tsunami. Kemudian ada likuifaksi. Bagi Bapak Ibu Tuan dan Puan yang belum dengar likuifaksi itu tanah di bawah bergerak. Ya, jadi tanah di bawah bergerak. Di permukaannya enggak, tapi di bawahnya bergerak. Sehingga bisa kemudian membawa perkampungan menjadi terbawa, hancur. jadi tenggelam. Terbalik, tenggelam. Ya, jadi seperti itu. Nah, tetapi apakah ini adalah azab? Ya. Selama bisa diterangkan sebab akibatnya, selama bisa dilacak kejadian-kejadian geologisnya, formasi geologisnya, ada misalnya disebut dengan ring of fire misalnya, atau cincin api, sesar palu aktif, sesar koro misalnya di Palu. Sesar Palu Koro. Ya, kalau itu bisa diterangkan, ini bukan azab, seperti mana hujan. Kalau hujan datang, ya bisa diterangkan. Ada awan, ada evaporasi, ada penguapan. Ya, maka kalau hujan sekeras apapun bukan azab. Itu adalah peristiwa alamiah biasa. Walaupun nanti pada saat hujan keras, ya mungkin ada orang kebanjiran, ada orang yang flu berat karena kena air, ada juga orang yang kebocoran rumahnya, tapi tetap tidak bisa dikatakan itu azab karena peristiwa alamiah. Setiap yang namanya azab yang bicarakan Al-Quran bukan peristiwa alamiah, bukan peristiwa sebab akibat. Jadi semuanya, seperti contohnya misalnya hancurnya kaum Lut. Sampai sekarang tidak bisa dijelaskan bagaimana bisa kok tiba-tiba ada lontaran-lontaran batu di sana. Padahal di sekitar situ tidak ada vulkanik, tidak ada gunung berapi. Terbelahnya lautan pada saat Nabi Musa mau lewat. Memang ada yang menerangkan bahwa bisa terjadi pendangkalan, tapi kok bisa kebetulan, dan yang kedua tidak pernah ada sejarah di Laut Merah terjadi kejadian seperti ini. Nah, kan berarti tidak sesuai dengan hukum alam. Yang namanya mukjizat adalah beyond hukum alam. Dia melampaui hukum alam. Kalau kejadian-kejadian itu sesuai dengan natural law, ataukah sunnatullah, ataukah hukum alam, maka sebesar apapun dan sebanyak apapun korbannya, tidak bisa dikatakan itu azab. Ya, itu adalah kejadian alam biasa. Iya. Itu yang terjadi di Palu, itu yang terjadi di
Lombok sebelumnya, Sumatera. itu yang terjadi di Jogja, itu yang terjadi di Aceh sebelumnya, itu yang terjadi di Turki beberapa waktu yang lalu, itu yang terjadi di berbagai tempat. Kenapa? Karena bumi ini di bawahnya berbentuk formasi-formasi geografis yang mengalami pergeseran dari waktu ke waktu. Seperti mana di atas, awan mengalami pergeseran dari waktu ke waktu, sehingga terjadi pergeseran siklon-siklon. Kita lihat, kalau lihat itu diterangkan di televisi, bahwa siklus awan-awan itu bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lain berdasarkan perubahan temperatur. Ya. Selama bisa diterangkan seperti ini bukan azab. Maka kalau ada ustadz atau ulama tiba-tiba mengatakan ini azab, ini yang disebut dengan jumping to the conclusion tanpa melewati premis-premis yang sebenarnya. Ya. Dan kita sayangkan seperti ini. Ya. Harusnya kalau ada kejadian seperti ini, kita menyarankan orang yang tinggal di tempat itu nanti membuat bangunan yang tahan gempa, gitu. Atau ke daerah yang sudah ada likuifaksinya, supaya misalnya dikurangi beban penduduknya, seperti itu. Ini harusnya dilakukan, bukan dengan mengatakan itu adalah karena dosa. Karena kalau orang sudah kena tsunami, sudah kena likuifaksi, keluarganya meninggal, tiba-tiba dipatuakan lagi di mimbar itu karena dosa, kan kasihan. Ya. Iya, betul. Kasihan orang, tidak ada empati, namanya tidak punya namanya sense of humanism. Dia tidak punya perasaan kemanusiaan kalau seperti ini. Orang sudah jangankan peristiwa besar seperti itu. Orang saja, anak muda saja yang membalap membalap motor di jalan tiba-tiba jatuh, tidak cocok kita katakan rasain lo gara-gara kamu mbak, tidak boleh. Pada saat itu kita tunjukkan empati kita, mengangkat dia, membawanya ke rumah sakit, itu yang paling cocok. Nanti kalau dia sudah sembuh baru kita katakan, nah lain kali kalau naik motor jangan ugal-ugalan, itu baru cocok. Jangan pada saat orang berdarah-darah katakan rasain loh, ini tidak boleh. Ini tidak sesuai dengan psikologi kemanusiaan. Kira-kira begitulah Bu. Jadi ini makasih banyak Ustadz. Iya. Baik Bapak sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya, atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada kita. Al-Quran luar biasa. Semoga kita selalu terbimbing dalam jalan kebenaran sebagaimana doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Walafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.